Ikan kan dapat semua nih. Cek mantap. Orange spot grouper. Strike guys. Bawa dia mas, tapi nggak bisa mutar nih soalnya ada tali jangkar di depan. Lumayan tarikannya nih, kayaknya keluarga Travely. Ini tangkapan pertama saya untuk yang pertama kali coba mancing di laut. Mancing mana strike back? Mantap! Mancing mania, strike back. Mantap. Strike Back Mania, saya masih berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Alasan saya berada di sini karena masih banyak spot-spot potensial yang belum saya jelajahi, salah satunya perairan Biduk. Nah, selain spotnya yang spesial, tapi yang menemani saya juga gak kalah spesialnya nih. Ya, ini adalah kawan saya, Yuni. Ia merupakan agai ulai Berau favorit pada tahun 2019. Agai ulai itu adalah sebutan layaknya Abang None di Jakarta. Baru saja kapal berhenti di titik spot, saya langsung mendapatkan perlawanan dari ikan. Strike! Nah, kalau di kedalaman 120, strike-nya bukan cuma narik berat ikan, tapi kita harus melawan kedalaman. Mantap! Karena tenaga saya masih full, jadi kedalaman air bukan masalah bagi saya untuk mengalahkan buruan pertama. Kira-kira ikan apakah gerangan yang menyambar umpan jig saya? Ternyata kerapu macan. Lumayan size-nya tuh. Ini dia. Orange spot grouper. Ini kerapu yang juga bisa besar. Nih, dia mengalami dekompresi. Makanya tadi di sekitar dia cuma ngelawan di 50 meteran. Sisanya dia udah nggak ngelawan karena dia udah dekompresi. Oke, lumayan menantang. Tapi belum terlalu menantang, belum bukan target saya soalnya. Kita cari lagi. Mancing mana strike back. Mantap. Yuni yang baru pertama kali memancing di laut pun langsung mendapat sambaran perdananya. Fish on! Strike guys. Santai yuk, santai. Gak mau kalah gua mah. Bisa strike. Gak mau kalah pokoknya sama yang lain. Dipompa dulu, diangkat, baru dulu. Semangat Yuni untuk menaikkan ikan patut diacungi jempol ya, Strike Back Mania. Tapi tetap harus sabar ya, agar ikan tidak mocel. Jika dilihat dari perlawanannya sih, size ikan tidak terlalu besar. Tapi bagi pemula seperti Yuni ini adalah awalan yang baik. Ternyata ikan kerapu gunting yang berhasil dikalahkan Yuni. Ini tangkapan pertama saya untuk yang pertama kali coba mancing di laut. Oke lah ya, sesuai sama saya. Mancing mania, strike back. Mantap. Ikan kerapu gunting memiliki tubuh memanjang dan memiliki sisi yang pipih. Warna tubuhnya yang merah cerah atau oranye kemerahan menjadi ciri khas utamanya. Tak lama berselang, angler handal Berau, Juma, juga mendapatkan sambarannya. Strike. Karena ia menggunakan tackle yang kecil, tarikan dan perlawanan ikan target sangat terasa. Tapi perlu diingat ya, Strike Back Mania, sensasi strike menggunakan tackle kecil memang sangat candu, tapi ada juga resikonya. Jadi angler harus pintar-pintar memainkan joran agar ikan bisa berhasil ditaklukkan. Ternyata ikan bluefin Travely lah yang memberi perlawanan. Ikan bluefin Travely merupakan ikan keluarga Travely yang paling cantik karena memiliki warna biru terang di kedua sirip punggung dan ekornya. Untuk tarikan juga tak perlu diragukan lagi karena masih termasuk keluarga Travely. Mancing mania, strike back, mantap. Harry pun tak mau hanya menjadi penonton.
ia memainkan jorannya dari bagian depan perahu. Sambarannya terlihat cukup kuat. Sepertinya ikan yang memiliki size besar kali ini. Strike. Berulang kali ikan coba membawa kabur untuk meloloskan diri. Setelah hampir 5 menit, ikan mulai lemas. Ternyata ikan yang memiliki sensasi tarikan yang paling disukai para angler, ikan giant trevally. Ikan ini memang terkenal memiliki tenaga luar biasa, serta memiliki kemampuan melawan saat ditarik. Ini Om Heri strike GT nih, baby GT. Lumayan fight-nya tadi Om. Ya lumayan lah. Dapatnya di dasar nih kedalaman 60-an meter kita. Jadi tarikannya berasa dipakai black tackle juga nih Om Heri. Pancing mana strike back. Mantap. Mantap. Idris pun tak mau ketinggalan. Ia mendapatkan sambaran juga. Strike. Waduh, semangat banget nih Idris bilang strike-nya. Mentang-mentang lagi main di air dalam ya. Lengkungan pada jorannya menunjukkan bahwa ikan yang menyambar jig Idris merupakan ikan size besar. Tetap tarikannya. Lawan terus. Tidak mudah nampaknya kali ini untuk Idris menaikkan ikan. Karena selain bermain di kedalaman 100-an meter, ikan berulang kali mencoba membawa ke bawah. Sudah hampir 10 menit Idris berduel dengan ikan targetnya, membuat saya penasaran ikan apa yang akan ia dapatkan. Kalau nggak besar nggak boleh mandi. Wih, amberjack cuy. Amberjack termasuk keluarga Karangidea yang dikenal karena ukuran dan kekuatannya. Tubuhnya yang panjang dan kuat membuatnya dapat berenang dengan kecepatan tinggi. Tak heran kalau banyak angler yang menjadikannya salah satu ikan predator favorit untuk dipancing. Oke, kenapa Bang? Masih capek? Capek banget. Nah ini Bang Idris sampai ngos-ngosan. Dia narik amberjack tadi dari kedalaman 130 meter. Size-nya juga lumayan ini. Edan. Kita tarikannya kayak Bang Idris ngomong tadi. Edan. Nekan terus ke bawah ya Bang. Iya. Kita mau cari lagi lah, jangan lama-lama sebelum spotnya kelewatan. Oke, mancing mania strike back. Mantap! Kali ini giliran saya yang mendapatkan sambaran. Strike. Dah. Tapi nggak terlalu besar nih. Sepertinya kerapu. Karena nggak terlalu ngelawan dia. Kalau ikan yang lain pasti tarikannya lebih kuat. Ikan sudah mulai terlihat. Dugaan saya salah kali ini, bukan kerapu. Nah, ternyata sweet lip. Lumayan ukurannya. 120 meter masih ada. Sweet lip emperor. Mantap tuh, lihat. Kenapa namanya sweet lip tuh? Karena bibirnya pink, dia kayak pakai lipstick, lihat tuh. Dia masih bisa gede, bisa sampai 7-8 kg. Paling ini 2 kilo paling kalau nyampe. Kita cari lagi yang lebih gede. Pancing mania strike back. Mantap. Sepertinya Yuni kembali mendapatkan peruntungannya. Strike. Ini, aduh, lumayan lagi nih. Kita lihat ntar ya. Penasaran nih, ikan apa yang bakal naik nih? Kayaknya semoga beda ya. Tapi kalau saya perhatikan, sepertinya ini adalah ikan yang sama. Ternyata benar dugaan saya, ikan kerapu gunting lagi yang ia dapatkan. Tapi kali ini ukurannya lebih besar. Selamat Yun! By the way, tahu kan kenapa ikan ini disebut kerapu gunting? Ya, itu karena bentuk ekornya yang terbelah menjadi dua menyerupai gunting. Fungsinya untuk bermanuver cepat di perairan karang saat mengejar mangsa. Mancing mania strike back. Mantap. Karena cuaca semakin panas, kami pun memutuskan untuk istirahat sejenak.
Nah, Strikeback Mania, sekarang saya sama Yuni mau masak nih. Dia tadi strike ikan kerapu gunting. Jadi kita mau masak, apa namanya tadi? Masak kari. Kari ikan. Tadi ada namanya kayaknya. Oh, kari aja ya udah. Kari kerapu gunting atau kerapu gunting kari. Kari kerapu gunting. Kari kerapu gunting. Oke, bebas terserah Yuni kali ini. Daging kerapu gunting yang tidak mudah hancur membuatnya aman jika dimasak lama menggunakan api kecil. Tujuan dimasak lama agar kuah kari yang kental dan berbumbu kuat dapat meresap sempurna ke dalam daging. Apalagi ikan yang sudah terkenal kelezatannya ini tidak memiliki bau amis yang berlebih. Banyak. Agar semakin lengkap, kita menggunakan isian yang lain seperti wortel dan kentang. Karena kedua bahan ini dapat menjadi penyeimbang rasa dari karinya. Ya potong cukup lah, karena kita makan berdua aja. Sudah matang, waktunya kita cobain. Ya, langsung aja. Kerapu gunting kari, masakan Yuni. Nah, ini cobain kepalanya ya. Strikeback Mania, bagian kepala, kulit, dan tulang ikan ini jika dimasak berkuah memang sedap banget. Karena mengeluarkan kolagen alami yang membuat kuahnya lebih kental dan gurih. Dagingnya yang padat dan kaya protein, bagus untuk pertumbuhan otot dan meregenerasi sel. Ternyata Yuni juga jago masak. Selain udah belajar mancing, dia juga udah belajar masak. Buktinya nih makanannya enak, ya kan? Ya. Kebetulan kita masak kerapu gunting. Dia ini tekstur dagingnya, kalau kerapu gunting itu memang lebih lembut, nggak kayak kerapu yang coklat, kan ada yang kita dapat coklat itu. Ya. Nah itu dia lebih alot. Kalau yang merah gunting ini dia lebih lembut dagingnya. Jadi kita mau langsung habisin, kita mau lanjut mancing lagi habis ini. Oke, mancing Mania Strikeback, mantap! Nah ini sekarang saya diajakin sama Yuni liburan ke pulau Kaniungan. Yuk langsung aja, kita mau ganti baju, kita mau liburan di pulau Kaniungan, mantap! Bisa dibilang ini merupakan salah satu surga bahari yang tersembunyi. Pulau yang luasnya sekitar 50 hektar ini memiliki hamparan pasir putih yang berpadu dengan warna air laut yang jernih. Suasananya tenang, sunyi, dan damai, pas banget untuk merilekskan diri setelah beraktivitas. Seperti kami ini, sehabis memancing, pasti segar kembali deh. Selain menikmati keindahan pasir putihnya, kita bisa juga mengisi kegiatan dengan bermain kayak. Apalagi, kayak juga memberi banyak manfaat yang berkaitan dengan mancing. Seperti melatih keseimbangan, meningkatkan kebugaran, fokus, dan juga konsentrasi. Strikeback Mania. Sekarang saya akan mengeksplor perairan Madura, tepatnya di Laut Camplong. Katanya di sini banyak kejutannya. Wah, saya jadi makin penasaran nih. Saya dan para pemancing yang ikut akan menerapkan teknik jigging dan dasaran untuk mendapatkan ikan. Menggunakan dua perahu, saya akan ditemani Yon. Sementara Yuli dan Yohanes berada di perahu sebelah. Strike! Ayo! Mantap sekali. Umpan udang saya langsung disambar oleh sang predator. Awas. Oh, ada tali jangkar. Pergerakan ikan yang cukup liar membuat saya harus bisa bersabar untuk menghadapinya. Lumayan tarikannya nih. Kayaknya keluarga Travely. Tenaga akhirnya saya rasakan mulai melemah. Bawa dia mas, tapi nggak bisa mutar nih soalnya ada tali jangkar di depan. Inilah kesempatan saya untuk segera memaksanya muncul ke permukaan. Kaler. Masih. Seekor ikan Diamond Travely atau kue ebek menjadi ikan penyambut selamat datang di spot Laut Camplong. Nah ini P-nya nyangkut sama yang di belakang tuh P kapten kayaknya. Tuh makin mutar makin nyangkut nih. Diambil aja kapten, cap, diambil aja cap. Udah pegel nih.
Nah ini susahnya kalau kita mancing dasaran, ikannya ukurannya agak lumayan, dia kan mutar-mutar tuh. Nah bisa kena ke benang yang lainnya, jadinya gini nih. Terpaksa harus ada tali pancing yang dipotong karena sudah terlalu kusut. Ini ikan Diamond Trevally atau ebe, juga dipanggil kue rambut nih karena siripnya unik nih, panjang. Tuh panjang sekali siripnya, melebihi ukuran ekornya. Kalau di sini ikan apa nih Mas? Di ininya disebutnya nih. Itu ikan capret kalau di sini namanya. Capret. Capret. Dari kapal sebelah, sepertinya kedua angler sepakat menggunakan teknik jigging. Metal jig pun dikocok untuk menarik perhatian para predator di Laut Camplong ini. Fish on! Apa itu? Tenaga tarikan ikan yang dirasakan Juli hanya terjadi di awal saja. Kira-kira ikan apa yang memakan metal jig miliknya? Begitu sampai di permukaan, ternyata ikan ebek milik Juli habis dibegal oleh predator lain yang lebih besar. Sabar ya, Cak. Kejadian seperti ini memang terjadi saat memancing, karena kondisi ikan yang terkai lemas, sehingga menjadi incaran ikan-ikan predator lainnya. Cari lagi, siapa tahu bisa kena yang begal juga. Mancing mania strike back, mantap! Yon dan saya benar-benar sedang berada di bawah naungan Dewi Keberuntungan. Strike lagi. Double strike lagi. Double strike lagi. Spot dengan dasar karang berpasir ini memang luar biasa. Perairan spot Camplong benar-benar memanas. Saya dan Yon harus fokus untuk bisa mengangkat ikan yang terkail. Mantap sekali. Beda kali ini. Rame ikan makan. Double. Dua ikan dari jenis yang berbeda, yaitu Yellow Spotted Fish dan Diamond Trevally, berhasil kami naikkan secara bersamaan. Meski tenaga kedua ikan ini tidak sebesar GT, namun sebagai ikan petarung, tenaga keduanya tidak bisa dianggap remeh. Mantap. Jamung. Nah, Trevally juga nih, strike back-nya. Wih. Iya. Nah, kita double strike lagi nih. Sama-sama keluarga Trevally tapi beda jenisnya nih. Mancing mania strike back. Mantap. Yellow Spotted Trevally atau kue macan merupakan ikan yang tersebar luas di perairan Indo-Pasifik. Ia menyukai perairan dangkal berbatu, terumbu karang, hingga laguna dan estuari yang bersuhu hangat. Biasanya ikan ini hidup di kedalaman 5-80 meter. Lelah juga ternyata setengah hari bergelut dengan para predator Selat Madura ini. Saya dan Yon pun akhirnya memutuskan untuk menepi sesaat untuk mengisi perut dan tenaga. Bahan-bahan sederhana yang saya pesan ke Yon sudah disiapkan. Ini Mas, ikannya udah selesai. Tinggal kita bungkus. Ini mau digeprekin Mas. Semua bumbu rempah ini tinggal digeprek. Ini mau dibakar dimasak apa ini? Ini dibakar garam Mas. Bakar garam gimana? Ada deh, Mas belum pernah coba? Belum. Bumbu rempah yang telah disiapkan ini berfungsi untuk menghilangkan aroma amis pada ikan, serta menambah aroma wangi tanpa menghilangkan rasa asli daging ikannya. Kok banyak sekali nanti asin ini? Enggak, ini kan sengaja sisiknya nggak saya buang ini Mas. Nanti Aman, kita ya, lihat ada asin aman, ini. nanti Mas rasa deh. Kok jadi banyaknya ini? Menurut beberapa catatan sejarah, teknik memasak ini berasal dari wilayah Cina, Timur Tengah, dan Mediterania. Tujuannya adalah untuk menjaga kelembaban dan rasa alami pada ikan, karena garam adalah konduktor panas yang baik. Ikan kuenya sudah dibungkus dan siap untuk dibakar.
Masak dengan teknik bakar garam ini tidak perlu terlalu lama. Cukup 15 menit saja, ikannya siap untuk diangkat dan dicicipi. Kalau mie cumi itu bisa dimasak kayak gini ya? Cumi-cumi. Iya. Cumi-cumi kan nggak bersisik, Mas. Oh iya ya. Cumi-cumi kita masak yang lain aja. Emang di sini ada cumi? Jangan tanya sampean tempatnya kalau di sini. Mau sampean? Mau lah. Dekat nggak dengan spot kita mancing sekarang? Ya berenang aja sampai ke tengah. Kembali ke laut, saya langsung penasaran untuk memancing cumi. Menurut kapten, sekarang memang lagi musimnya. Jadi nggak susah buat mendapatkan cumi meski hari belum gelap. Habis makan tadi, kita balik ke laut. Mau nyari cumi nih di kedalaman 30 meter buat bekal makan nanti sore. Sepertinya apa yang kapten katakan bukan cuma bualan. Strike! Strike. Kalau saya rasakan dari tarikannya sepertinya ukurannya tidak terlalu besar nih. Kurang dari 1 menit, cumi pun muncul ke permukaan dan berhasil saya pindahkan ke atas kapal. Kalau dia yang size-nya kecil, dia cuman agak kayak berat aja gitu, kayak ada nyangkut sesuatu. Tapi kalau dia size-nya udah segini atau lebih besar, dia ada sentakan duk-duk-duk gitu. Mancing Mania Strike Back, mantap! Ebi menjadi umpan yang mujarab untuk menarik perhatian cumi. Bentuknya yang menyerupai udang dengan kail yang sangat tajam. Strike! Lumayan nih kayaknya, lebih kuat dari yang tadi tarikannya. Spot yang saya datangi ini masih memiliki terumbu karang yang terjaga. Biasanya cumi bersembunyi di antara celah-celah karang untuk menghindari pemangsa. Ini dia nih yang kita cari nih cuminya. Strike. Lumayan saya. Wah, masih on strike lagi tuh, lagi rame di bawah cuminya. Berkedut-kedut, dut, berkedut-kedut, dut. Tidak berselang lama, Yon pun berhasil menggoda cumi untuk melahap umpannya. Yon terlihat begitu menikmati setiap tarikannya. Mantap sekali ini. Mancing Mania Strike Back, lekar tetap mantap engku tak iya. Ini nih tinta hitamnya nih, yang biasa dia keluarin kalau dia merasa terancam buat senjata dia melarikan diri. Ini dia juga bisa kamuflase nih sesuai lingkungan di sekitarnya nih. Tuh lihat tuh, kulitnya bisa berubah-ubah. Duduh. Lauk untuk makan nanti sudah tersedia. Sekarang kita lanjutkan memancing ikan-ikan predatornya kembali. Mancing Mania Strike Back, mantap! Hari semakin sore, arus laut pun melemah. Jika pakai metal jig, pasti akan sulit untuk mendapatkan hasil. Juli pun merubah haluan untuk bermain dasaran dengan menggunakan udang hidup. Sebaiknya ketika pergi memancing, kita menyiapkan cadangan teknik agar tetap bisa membawa hasil. Strike. Umpan udang langsung gacor nih Strike Back Mania. Juli pun langsung memutar reelnya karena tidak mau kecolongan dibegal lagi oleh predator lainnya. Seekor Malabar Travely naik ke perahu. Kemampuan manuver dan kekuatan bertarungnya menjadi salah satu target bagi para angler. Mancing Mania Strike Back, mantap! Wow, tidak perlu menunggu terlalu lama,
Sambaran dari dasar langsung saya rasakan. Strike, lagi strike. Luar biasa nih ikan di bawah lagi rame kayaknya nih. Kali ini ikan terus melawan dan tentu saja saya juga tak mau melewatkan kesempatan untuk menghadapi perlawanannya. Ini kayaknya ebek lagi nih. Nah, ebek lagi. Wih, bukan. Oh iya, ebek gede. Wih. Wih. Makin gede size-nya, makin siang makin gede. Ini rambutnya juga makin panjang nih. Mantap. Tarikannya juga bisa disaksikan sendiri bagaimana kekuatannya. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Filamen atau semacam rambut yang berada di bagian sirip punggungnya ternyata akan semakin pendek atau menghilang ketika ia bertumbuh semakin besar. Jangan ribut. Reelnya lagi bunyi. Satu udang, satu ikan ini. Apa? Satu udang, satu ikan ini. Saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang hadir di depan mata. Suasana di atas kapal saya kembali riuh. Mantap. Luar biasa, double strike lagi. Long tolong ini ikannya. Long tolong. Bagaimana ini? Ikan mengamuk daru-garuan, sungguh daru-garuan. Tampaknya kali ini saya dan Yon harus berterima kasih kepada kapten kapal karena telah mengantar ke spot andalan. Daru-garuan ikannya. Sama kayaknya nih. Mantap. Mas Yon, santai, tos dulu, double strike. Iya. Ikannya kelaparan semua di sini. Kaler. Seekor Diamond Trevally dan Malabar Trevally menjadi ikan yang berhasil kami naikkan. Mantap. Double strike, dua jenis yang berbeda, sama-sama keluarga Trevally. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Ikan satu ini dikenal memiliki banyak nama. Mulai dari ikan ebek, kue Afrika atau kue rombe, tapi yang populer adalah Diamond Trevally atau kue rambut. Selesai memancing di laut, sepertinya Julie dan Yohanes masih penasaran. Nah, ini sekarang kita mau menuju ke spot. Kita keluar dari anakan sungai yang kecil menuju sungai yang besar. Di sini targetnya itu Baramundi. Kita mau dasaran sama casting nanti. Kali ini kami akan menggelar teknik mancing dasaran dengan umpan udang hidup. Umpan udang hidup terbukti top char nih Strike Back Mania. Strike. Strike. Apa nih? Jika saya rasakan, dari tarikannya sudah bisa dipastikan bukan ini ikan target. Kerapu. Oh, bukan kerapu nih. Apa ya? Di sini apa sih bilangnya? Kerapu barongsai. Nah, itu ada suaranya tuh. Itu suaranya tuh. Kedengaran nggak? Ini ikannya nih ya. Bukan target kita Baramundi. Tapi lumayan lah, udah ada tarikannya nih. Daripada tim sebelah masih kosong. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Tidak berselang lama, umpan milik Yon pun ikut-ikutan disambar ikan. Strike! Lawannya, diam-diam aja. Hanya beberapa kali putaran reel, ikan mulai muncul ke permukaan. Berdua, kami mendapatkan kerapu barongsai, biasa masyarakat sini menyebutnya. Dapat ikan yang sama umpan belon ini. Nih, double strike. Kerapu barongsai nih. Kerapu barongsai atau oyster toadfish memiliki kemampuan mengeluarkan suara karena gelembung renangnya dikelilingi oleh otot-otot yang sangat cepat kinerjanya.
Kontraksi otot inilah yang menimbulkan getaran dan menghasilkan suara yang khas. Sepertinya hari ini spot muara kurang kondusif. Semakin lama air sungai semakin coklat. Jadi sebaiknya kita akhiri saja memancing di muaranya. Wah, saya jadi makin penasaran nih akan mengolah hasil cumi yang saya dapatkan tadi. Kita bakar-bakar cuminya di atas batu saja ya. Agar lebih merata matangnya, badan cumi harus disayat terlebih dahulu. Tambahkan air jeruk nipis untuk menghilangkan aroma amisnya. Bumbu rempahnya kita iris-iris saja. Oke, semua bumbu sudah dipotong-potong. Sekarang waktunya kita nyampurin semuanya. Garam, gula, sama jeruk nipis. Supaya tidak lengket, batunya perlu diolesi dengan minyak atau margarin terlebih dahulu ketika sudah panas. Sausnya juga sekalian kita masak agar meresap pada daging cumi. Cumi bakar sudah matang dan siap untuk disantap bersama. Gak bisa, tetap menang saya. Pokoknya saya menang sih kemarin. Saya dapat yang lebih besar. Saya segini. Sudahlah, itu sudah. Nah, malah debat. Sekarang waktunya kita makan dulu. Saya udah masakin cumi-cumi bakar batu. Mau nggak? Mau cobain nggak? Nah, kalau ada makanan, semua jadi tenang kan? Perut terisi, hati pun senang. Rasa cumi segar memang tidak ada lawan. Tekstur daging yang kenyal berpadu dengan sensasi rasa manis yang alami. Nah, Strike Back Mania, ini kita udah nyobain. Kalau bumbunya nggak perlu diragukan ya, Mas. Di balik ganasnya ombak dan sunyinya perbatasan, ada prajurit yang memilih setia. Bukan demi nama, tapi demi Ibu Pertiwi. Berdiri di garis terdepan, menjaga indah dan kayanya Laut Nusantara. Karena laut ini milik kita. Garda Samudra, Senin 17 Agustus jam 1 siang.